Selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi, Bu. Apa kabar Pak Agus? Baik, Bu. Baik. Begini Pak Agus, saya boleh minta waktunya sebentar untuk wawancara? Baik, Bu. Ya, dimana di sini saya mohon permisi ya Pak Agus ya. Di sini kami pendidikan guru penggerak. Tugas kami adalah demonstrasi kontekstual modul 3.1 di mana kami akan mewawancarai 1 sampai 3 orang kepala sekolah. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu sama Pak Agus. Pak Agus sudah berapa lama menjadi kepala sekolah? Dari tahun 2020, Bu. Oh, sekarang tahun 2024, jadi 4 tahun ya Pak ya? Ya. Baik, pertanyaan pertama ya Pak Agus. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Selama ini saya mencoba mengidentifikasi kasus dilema ITK ketika ada dua pilihan yang sama-sama bernilai baik. Namun sangat sulit untuk menentukan pilihan karena akan berdampak berbeda pada pihak-pihak yang terlibat. Misalnya ketika harus memilih antara mempertahankan reputasi sekolah dan memberikan kesempatan kedua pada siswa yang melakukan kesalahan yang serius. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam mengambil keputusan, biasanya saya melibatkan beberapa pihak terkait, seperti guru, siswa, dan orang tua. Kami akan berdiskusi masalah secara terbuka dan jujur, mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, serta mempertimbangkan berbagai sudut pandang. Setelah itu, akan mencoba mencari solusi yang paling adil dan menguntungkan bagi semua pihak, dengan selalu mengacu pada nilai-nilai luhur seperti kejujuran, keadilan, dan belas asih. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Pertama-tama langkah awalnya adalah mengumpulkan informasi, kemudian mengidentifikasi masalah, mengumpulkan informasi, dan menentukan siapa yang akan terlibat, mendengar perspektif semua pihak. Lalu mempertimbangkan nilai-nilai yang terlibat sebelum membuat keputusan. Baik, hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Salah satu hal yang saya anggap efektif adalah dengan melibatkan seluruh komunitas sekolah dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Hal ini membuat keputusan yang diambil lebih diterima dan didukung oleh semua pihak. Namun tantangan terbesar adalah ketika harus membuat keputusan yang tidak menyenangkan pihak tertentu. Baik, hal-hal selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema ITK apa saja Bapak? Salah satunya adalah dalam pengambilan keputusan pada dilema etika, yaitu ketika semua pihak merasa memiliki hak yang sama dan emosi yang tinggi. Misalnya saat keputusan berdampak langsung pada siswa, orang tua seringkali sangat emosional dan bisa menambah tekanan. Selain itu terkadang ada konflik antara kebijakan sekolah dan kebutuhan individu yang dapat menyulitkan untuk menemukan solusi yang memuaskan semua pihak. Namun terkadang informasi yang tidak lengkap atau tidak akurat juga bisa membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih rumit. Karena itu kami harus memastikan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan fakta yang tepat. Namun saya percaya bahwa sebagai pemimpin harus berani mengambil keputusan yang sulit demi kebaikan bersama. Apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Saya tidak memiliki jadwal yang khusus.
untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Biasanya saya akan segera mengambil tindakan jika situasi mengharuskan untuk beberapa kasus yang sangat kompleks, dan memberikan waktu untuk berdiskusi dan mempertimbangkan berbagai opsi. Baik, faktor apa yang mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan? Faktor yang paling membantu adalah dukungan dari tim. Mereka selalu memberikan masukan yang berharga dan membantu saya melihat masalah dari berbagai sudut pandang. Selain itu, saya juga sering berkonsultasi dengan rekan-rekan sejawat dari sekolah lain untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas. Baik, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Dari pengalaman saya dalam mengambil keputusan tersebut, saya belajar bahwa proses pengambilan keputusan tidak pernah sederhana. Saya menyadari pentingnya mendengarkan semua perspektif sebelum membuat keputusan. Selain itu, saya belajar bahwa fleksibilitas sangat penting. Kadang-kadang apa yang tampak sebagai solusi terbaik pada awalnya bisa berubah seiring dengan perkembangan situasi. Saya juga memahami bahwa meskipun keputusan yang diambil mungkin tidak memuaskan semua pihak, transparansi dalam proses dan komunikasi yang baik dapat membantu membangun kepercayaan dan pengertian di antara semua pihak yang terlibat. Baik, Pak Agus, luar biasa sekali ya. Terima kasih ya Pak Agus ya atas waktunya karena sudah berbagi pengalaman dalam pengambilan keputusan. Selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi Bu. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Di sini saya bersama rekan saya, di mana saya akan wawancara dengan Ibu Kepala Sekolah. Silakan Bu memperkenalkan diri. Hai, nama saya Natalisa. Saya kepala sekolah di SDN Negeri 1 Tumbang Hangai. Salam Selamat pagi Bu. pagi. Apa kabar Bu hari ini? Baik, Ibu. Terima kasih ya Bu. Ibu sudah meluangkan waktunya untuk wawancara ini. Ya, Baik Bu, saya ingin bertanya. Pertama-tama, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di sekolah Ibu? iya, saya memang sering melihat situasi seperti ini ya Bu ya. Pertama-tama itu mulai dari kepentingan siswa, terus dari orang tua, juga dari kebijakan sekolah. Biasanya orang tua itu ingin memberikan perlakuan yang berbeda untuk anak mereka. Dan itu saya anggap sebagai dilema etika, itu saya anggap itu. Bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan itu sama-sama benar Ibu? Untuk mengatasinya itu saya sering membuat diskusi terbuka bersama staf-staf saya dan juga pihak-pihak terkait. Kami juga sering mengadakan pertemuan dengan mendiskusikan situasi yang tersebut agar semuanya bisa mendengar. Baik, langkah-langkah atau prosedur apa Ibu yang bisa Ibu lakukan dalam proses pengambilan keputusan? Jadi langkah-langkah saya itu pertama saya mengumpulkan informasi dari berbagai pihak, lalu saya mendengarkan perspektif mereka dengan mendalam bagaimana menurut mereka gitu. Terus saya mempertimbangkan nilai-nilainya juga, dan itu sangat membantu sekali dalam keputusan yang harus saya ambil. Menurut saya seperti itu. Oke, apa yang Ibu anggap efektif nih dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Keterlibatan semua pihak dan juga transparansi itu merupakan proses yang sangat membantu sekali. Ini juga menciptakan rasa saling percaya dan juga membuat keputusan dilema itu diterima. Baik, apakah ada tantangan nih Bu, tantangan tertentu ya dalam mengambil
dalam pengambilan keputusan di kasus-kasus dilema etika, Bu? Oh, tentu itu Ibu. Tantangan terbesar itu adalah ketika semua pihak itu sudah merasa memiliki hak yang sama, terus emosi mereka pun itu terlibat. Dan ini sering sekali menghalangi proses pengambilan keputusan yang objektif, Ibu. Oh, begitu ya, Bu ya. Apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika ini atau lebih suka menyelesaikan di tempat? Itu bagaimana, Bu? Saya lebih suka menyelesaikan di tempat saja, Ibu. Namun untuk kasus yang lebih rumit, itu biasanya kami membutuhkan waktu untuk merenungkan dan berdiskusi lebih lanjut lagi. Oh iya, artinya lebih berdiskusi ya. Iya. Oke. Faktor apa yang mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan? Faktor yang mempermudah saya dalam mengambil keputusan itu adalah dukungan dari tim serta komunikasi yang baik, dan itu sangat membantu sekali. Saya juga sering meminta masukan dari mentor-mentor yang sudah lebih berpengalaman, begitu. Oke. Dari semua pengalaman ini, pelajaran apa yang dapat Ibu petik dalam pengambilan keputusan dilema etika, Ibu? Jadi saya itu sering lebih belajar untuk tidak membuat keputusan yang sempurna. Pentingnya itu lebih fleksibel saja, itu lebih penting, dan juga siap melakukan penyesuaian jika memang itu sangat diperlukan. Baik, kalau begitu terima kasih ya Bu untuk pengalaman dan wawasan yang Ibu berikan kepada saya. Itu sangat berharga sekali. Terima kasih banyak Ibu. Selamat pagi. Terima kasih kembali. Selamat pagi.